Agar terlihat seperti yang Anda maksudkan, ekspresi wajah harus sesuai dengan kata-kata Anda. Gunakan ekspresi wajah untuk menunjukkan kepercayaan diri. Gunakan ekspresi wajah untuk membantu Anda menyampaikan pesan Anda. Salah satu cara efektif untuk mengelola ekspresi wajah adalah dengan memvisualisasikan apa yang Anda bicarakan. Buat gambarannya di kepala Anda mengenai apa yang akan Anda bicarakan agar menjadi lebih hidup. Sambungkan dan memfokuskannya memungkinkan Anda untuk tetap dalam saat ini dan memiliki ekspresi wajah yang selaras dengan pesan yang Anda sampaikan. Ekspresi wajah yang tidak cocok dengan kata-kata yang diucapkan akan memberikan pesan yang campur aduk. Ini sebuah contoh. Bayangkan saya, seorang pembicara, membuka presentasi atau pidato seperti ini. Selamat pagi semuanya, saya sangat senang berada di sini. Kalau seperti ini, jelas pembicara tidak terlihat atau terdengar bahagia, meskipun dia mengatakannya. Kata-kata itu tidak cocok dengan ekspresi wajahnya. Tetapi jika pembicara yang sama mengatakannya seperti ini, selamat pagi, saya sangat senang berada di sini hari ini. Nah, sekarang ekspresi wajah cocok dengan pesannya, bukan? Untuk memberikan Anda ekspresi wajah yang tepat, selalu biarkan suasana hati, nada, dan gambaran dari apa yang Anda bicarakan tercermin di mata Anda. Ini saya tampilkan contoh lagi ya. Saya punya kabar baik untuk disampaikan kepada Anda. Saya punya berita mengecewakan untuk disampaikan kepada Anda. Mata mengatur langkah untuk keseluruhan ekspresi wajah kita. Matalah yang memimpin jalan agar ekspresi wajah menjadi bermakna dan tulus. Upayakan agar sorot mata menyampaikan keyakinan dan koneksi atau keterhubungan. Namun memang beberapa orang memiliki kecenderungan yang merusak kredibilitas. Misalkan seperti begini cara bicaranya. Saat saya berbicara kepada Anda saat ini, bagaimana menggambarkan ekspresi saya? Apakah saya seorang yang percaya diri, berpengetahuan, atau yang menarik? Saya yakin Anda pikir saya tidak terlihat fokus. Mengapa? Karena saya melihat ke atas. Ketika orang-orang melihatnya, seolah-olah saya tersesat atau mencari sesuatu untuk dikatakan, atau mungkin sedang memohon sesuatu ke surga. Ekspresi wajah yang membawa ketidakpastian akan mengikis kepercayaan kita. Padahal saya sebenarnya sedang tidak dalam keraguan. Satu-satunya alasan saya melihat ke atas adalah karena pada saat itu saya berpikir secara visual. Dan disinilah gambar-gambar tersebut diparkir. Mendongak adalah hal yang biasa bagi kita semua, khususnya bagi mereka yang memang tipenya visual. Kita melakukannya setiap hari. Kita tidak akan pernah berhenti untuk tidak melakukannya. Tapi ingat ya, ekspresi wajah yang membuat mata kita melihat ke atas akan membawa kita tampak dalam ketidakpastian. Maka ekspresi wajah dengan mata melihat agak sedikit ke bawah dapat membantu kita terlihat bijaksana. Sekarang, saya berikan sebuah contoh berbicara kepada Anda seperti ini. Bagaimana ini terlihat? Menurut Anda, apa yang sedang saya pikirkan? Apakah saya sedang memikirkan makan malam? Ataukah memikirkan yang lain? Walaupun ucapan saya terkesan remeh-temeh, tapi Anda melihatnya seolah-olah saya berpikir keras. Dan sedikit melihat ke bawah pada saat berbicara akan membuat kita terlihat bijak.
Kita membutuhkan kemampuan selain yang tadi saya sebutkan di atas adalah kemampuan tersenyum secara tulus. Ini adalah bagian paling sulit. Apalagi kalau pekerjaannya memaksa untuk tersenyum. Seperti profesi customer service, pramugari, atau penyiar TV. Sebagai pembicara, kita juga dituntut banyak tersenyum. Memang sulit ketika mencoba untuk tersenyum, apalagi semata-mata demi tuntutan. Bukan karena ketulusan. Saya sendiri merasa wajah saya akan berubah menjadi tidak wajar ketika tersenyum secara dipaksakan. Yang jelas orang bisa tahu kapan orang lain berpura-pura tersenyum kepadanya. Namun demikian, senyum yang terlihat tulus memiliki ciri-ciri fisik yang unik. Tercirikan sebagai berikut. 1. Terangkat sudut mulutnya. 2. Pipi juga terangkat ke atas. Dan ketiga, ada kerutan di sudut mata. Siapapun dapat mengangkat sudut mulut. Tetapi menunjukkan kerutan di sudut mata, wah itu memang sulit dipalsukan. Hal ini sulit dilakukan sesuka hati, terutama bagi seseorang yang kurang percaya diri. Jadi untuk memiliki kerutan tersebut, Anda memang harus benar-benar tersenyum. Jadi saya menemukan akhirnya sebuah cara untuk tersenyum ketika senyum tidak muncul secara alami. Dan saya menemukannya melalui cara mengangkat alis, yang kemudian akan mengangkat seluruh wajah saya. Dan di sini saya tersenyum. Mengangkat alis akan menjadi inisiator buat kita menarik ke atas sudut bibir dan kedua pipi kita, yang pada gilirannya akan memicingkan mata kita, sehingga tampak seperti ada sudut kerutan di sudut mata kita. Apakah Anda memiliki kesulitan tersenyum? Apakah Anda melihat ke atas tanpa menyadari? Cobalah merekam diri Anda ketika berbicara, sehingga Anda dapat melihat ekspresi wajah Anda saat mencoba mencocokkannya dengan pesan Anda.